Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama saya Aditya Lilian. Kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya di mata kuliah Entrepreneurship 2. Jadi ketika kemarin kita udah belajar logo, belajar mencari peluang usaha dan sebagainya. Nah, kali ini kita masuk ke dalam proses produksi. Jadi setelah kita kemarin menentukan usahanya apa, kita menentukan susunan organisasinya, kita melakukan MOU terhadap tim yang berkecimpung di sana, dan udah mendesain logo, kita mulai masuk ke proses produksi. Jadi ini suatu hal yang penting juga berbicara proses produksi, karena kita berbicara input dalam bisnis, ada output, di tengahnya ada proses di sana, yaitu produksinya di sana. Oke. Nah, dalam proses produksi pentingnya kita mengetahui SOP atau minimal standard operating procedure. Itu apa sih? Jadi pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi atau bisnis. Setiap sistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh SOP. Jadi kita sering dengar sesuai SOP dong, ini gitu kan. Karena SOP ini pada dasarnya standar operation prosedur, jadi prosedurnya secara runtut. Jadi ketika taruhlah diproduksi memiliki SOP, itu akan lebih baik dalam produksinya gitu kan, akan lebih rapi. Karena tujuan dibuatnya SOP adalah untuk menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif, rapi, dan sistematis dari awal hingga akhir. Nah, karena kita tahu ini kan prosedurnya. Jadi ketika produksi pun nanti teman-teman menentukan SOP dalam produksinya itu seperti apa. Nah, poinnya seperti itu. Kita belajar membentuk SOP-nya. Nah, SOP produksi jadi dokumen yang berisi pedoman dan panduan untuk melakukan semua aktivitas di divisi produksi dan yang terkait dengannya. Taruhlah dalam pembelian bahan baku, mengolah, menyimpan, dan lain itu ada SOP-nya. Taruh membeli bahan baku, SOP-nya harus seperti apa sih? Apakah kita PO, apakah kita beli di sini ini? Nah, kalian juga menentukan SOP produksinya. Terus mengolah. Nah, mengolah yang penting, mulai dari awal. Kira-kira cara mengolahnya gimana? Mungkin mengupas dulu, terus setelah kupas direndam dalam air selama berapa menit, didiamkan, habis itu baru proses selanjutnya seperti apa, apakah masuk ke penggorengan atau oven berapa menit, dan akhirnya ketemu produk itu. Karena apa? Kalau kita dalam bisnis memiliki SOP atau prosedur, ketika bisnis nanti kalian besar, mungkin sementara karena kalian owner aktif gitu kan, kalian owner yang mengerjakan dalam bisnisnya semua, masuk dalam operasional bisnis. Tapi ketika telah bisnis suatu saat nanti besar, kalian udah bukan di level operasional lagi, benar-benar di level manajerial ataupun di eksekutif, di mana kalian nggak terjun langsung dalam proses pembuatan dan ini sebagainya. Ketika ada SOP itu bisa dikerjakan oleh tim atau karyawan kalian gitu kan. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus membentuk SOP mulai dari sekarang. Jadi walaupun kita usaha kecil, kita mulai susun secara rapi SOP, prosedur operasi seperti apa. Jadi ketika pengen mendelegasikan produksinya kepada pihak atau orang lain, itu bisa secara sama. Tujuannya apa? Produk yang dihasilkan sama gitu kan. Karena kalau nggak ada SOP sesuai feeling masing-masing, takutnya apa? Setiap orang memiliki feeling yang berbeda. Nah, itulah pentingnya ada SOP produksi di sini. Oke. Selanjutnya tentang pembelian bahan baku. Jadi pembelian bahan baku adalah serangkaian kegiatan penyediaan macam jumlah spesifikasi kualitas bahan baku sesuai ketentuan yang berlaku di usaha tersebut. Jadi teman-teman menentukan kualitasnya mau seperti apa nih bahan bakunya. Oh, karena mungkin ada beberapa bahanku yang ini grade A, grade B, grade C. Oh, untuk usaha kita menggunakan grade A, misal standar kualitas seperti itu, atau menggunakan grade B karena target market kita seperti ini, kita harus bahan baku seperti ini nih. Nah, itu bisa juga. Jadi tentukan standar kualitasnya bahan bakunya mau seperti apa. Pembelian bahan baku merupakan prosedur penting untuk memperoleh bahan baku, biasanya terkait dengan produk yang benar, jumlah yang tepat. Nah, ini juga harus digarisbawahi. Kalau membeli bahan baku jumlah yang tepat, maksudnya kira-kira belinya berapa nih? Misal berapa kilo, 5 kilo atau 10 kilo. Karena apa? Nanti hubungannya kita berbicara proses produksi juga. Jangan sampai terlalu banyak membeli bahan baku padahalnya nanti bahan bakunya busuk. Misal kalau bahan bakunya mudah busuk. Jadi benar-benar dihitung flow-nya, atau mungkin bahan baku yang dibeli langsung diproses produksi, itu nggak masalah juga. Jadi nanti yang disimpan bukan bahan bakunya, tapi taruhlah barang yang udah jadinya. Dan kalian juga harus melihat juga ketika waktu yang tepat dan harga yang benar. Jadi karena gini, diamati juga bahan baku apakah ini gampang naik turun atau enggak gitu kan. Jadi ketika taruhlah tahu trennya, oh ini kalau di masa-masa seperti ini bahan bakunya bisa naik nih. Nah,
apakah kalian akan beli sana atau mungkin harga turun dulu, padahal harga turun kita harus ada proses produksi juga. Nah itu benar-benar diamati kira-kira waktu pas yang tepat itu seperti apa. Kalian harus benar terjun ke lapangan dan mengamati bahwa oh bahan baku ini seperti ini, oh bahan baku ini stabil nih. Nah di proses produksi juga alangkah baiknya ketika nanti kalian set harga pokok produksi itu dikasih spare. Nah spare itu atau batasan mungkin harga toleransi ketika ada harga barang-barang naik, taruhlah misalnya dinaikin 10% atau dinaikin 7% atau apa. Jadi harapannya apa? Ketika kalian udah set mulai produksi, menentukan harga pokok produksinya, terus harga jual, ketika ada bahan baku yang naik, kalian nggak perlu menaikkan harga bahan itu karena udah di-set di awal. Kalau ada kenaikan bahan baku, ini udah bisa tertoleransi nih. Nah seperti itu. Dalam pembelian bahan baku dapat diterapkan berbagai prosedur tergantung dari kebijakan, kondisi besar kecilnya usaha, serta kemampuan sumber daya usaha yang bersangkutan. Nah ini, kalian mengamati bahwa sumber daya kalian seperti apa nih. Nggak perlu memaksakan untuk jebret banget kalau emang belum bisa untuk membeli kapasitas yang besar, karena di sana nanti ada gudang dan sebagainya. Sesuai sumber daya kalian, kalaupun emang saat ini kebutuhannya cuma untuk produksi di hari Senin atau di tiap harian, itu nggak masalah juga. Ataupun kalian udah menentukan, oh produksiku tiap hari minimal aku harus produksi 10-20 piece, 20 piece. Nah 20 piece itu membutuhkan bahan baku berapa nih. Nah itu bisa juga. Jadi sesuai dengan kemampuan sumber daya usaha masing-masing tim kalian nanti. Nah, produksi bisa juga dikatakan sebagai inti dari sebuah bisnis. Jadi produksi juga merupakan proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Dengan begitu bisa menghasilkan produk yang punya nilai jual. Jadi intinya memang kita tahu bahwa produksi itu kan dari bahan baku, kalian mengolahnya mau seperti apa, akhirnya menjadi barang jadi itu yang akan jual, yang akan di-deliver ke customer kalian. Nah, seperti saya tegaskan kemarin bahwa dalam proses produksi ataupun harga barang jadinya, usahakan yang memiliki inovasi-inovasi yang mungkin di sana memiliki nilai jual. Karena seperti waktu itu yang kita bahas di BMC ada value apa yang akan kalian tawarkan di sana gitu kan. Nah, untuk mengatur produksi perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan usaha mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, yang berkaitan dalam proses produk juga yaitu apa? Pengemasan atau packaging. Ini hal yang berkaitan juga karena kita mengetahui produk kita apa, kira-kira kita mau pengemasannya seperti apa. Nah, pengemasan makanan merupakan hal yang penting untuk melindungi bahan makanan dari kerusakan. Berbagai kemasan sudah tersedia di pasaran antara lain karton, bisa box plastik, bisa styrofoam dan lainnya. Kemasan antara lain dapat berfungsi untuk mewadai produk selama proses distribusi dari produsen ke konsumen. Sudah pasti kita tahu bahwa kemasan untuk mewadai, melindungi dan menguatkan makanan atau makanan produk. Nah kita tahu bahwa taruhlah kemasan cuma plastik biasa, ketahan sekian, tapi kalau kita pakai yang aluminium foil bisa ketahanan sekian. Jadi apa? Kemasan juga berpengaruh juga dalam menguatkan produk. Semakin kedap dia akan semakin bagus, misalkan seperti itu. Sebagai identitas produk pasti, karena di kemasan itu nanti ada branding kalian, ada logo kalian di sana. Berarti apa? Orang tahu bahwa oh ini produknya ini, identitasnya produknya seperti ini. Oke. Nah, kemasan juga digunakan sebagai promosi dan pemasaran. Tentunya dengan pertimbangan mudah untuk dikenali, dilihat, dipahami dan diingat. Pasti. Itulah kenapa pentingnya kita melihat suatu kemasan kita, mendesain kemasan kita, karena itu yang nanti juga menjadi identitas kita dikenali, dilihat dan dipahami. Jadi orang ketika ngelihat, oh itu produknya si itu ya, oh itu produk ini ya, oh itu jualan produk yang menjual makanan ini lah. Nah itu pentingnya membuat kemasan juga. Nah ini ada beberapa contoh untuk kemasan, mungkin bisa menjadi referensi teman-teman ketika taruhlah mungkin usahanya yang cocok bisa menggunakan kemasan seperti ini. Misal nih, ada kemasan standing pouch, biasanya untuk cemilan atau kacang-kacangan dan sebagainya. Jadi untuk mengakali taruhlah kalau kita menggunakan printing standing pouch dan semuanya mahal dan minimal ada pembelian berapa gitu kan, bisa mengakali kita beli yang polosan, nanti kita tempel stiker di sana. Nah itu bisa kita akalin juga. Atau mungkin standing pouch yang mungkin kemasannya kayak ada papernya, ada kertasnya. Kalaupun kita belum bisa stiker menurut kalian masih mahal juga, mungkin bisa investasi untuk stempelnya yang besar, di stempel juga itu bisa juga. Nah ini beberapa contohnya standing pouch gitu kan. Terus ada contoh packaging. Kalau bermain di kuliner kita bisa bermain nih di taruhlah di kayak rice box gitu kan, itu memiliki nilai jual sendiri gitu kan. Walaupun makanan kalian antarlah aku pengen mengemas tradisional, aku pengen mengemas pecel, aku pengen mengemas nasi padang dan sebagainya, ternyata dikemas di rice box. Nah itu mungkin bisa lebih milenial zaman era sekarang gitu kan. Ini ada contoh-contohnya, ada rice box, ada rice bowl juga. Mungkin ketika kalian nyaman rice bowl bisa juga.
Terus untuk yang fashion bisa juga sekarang kemasannya packagingnya taruhlah pakai kardus gitu kan. Ini yang lagi tren juga. Jadi beberapa ketika beli baju atau beli kaos masih dalam kardus itu tingkat eksklusivitasnya tinggi gitu kan. Jadi memiliki nilai jual yang tinggi karena benar-benar rapi di sana. Nah, kalian bisa bermain di sana. Jadi packaging ini juga merupakan hal yang penting dalam proses produksi juga karena berkaitan dengan produknya kalian juga gitu. Ini ada contoh lagi ketika bermain di minuman nih. Sekarang lagi tren juga kemasan PET untuk minuman gitu kan. Kalau yang sampingnya kita berbicara dulu pakai sealer ini. Sekarang ada yang konsepnya dia langsung kemasan minuman, ada tutupnya yang ada merah-merahnya itu yang tutupnya bisa dibuka langsung diminum. Dan kemasan ini bisa dipakai sekitar 4 kalau enggak 5 kali penggunaan lagi sih. Ada tulisannya waktu itu, saya pernah lihat. Nah, ini contohnya kalau pengen minuman bisa mau seperti apa nih. Kalaupun enggak seperti ini, ada juga yang konsepnya cup minuman tapi cuma ditutup pakai yang kayak melembung setengah lingkaran itu ataupun yang agak rata itu bisa juga seperti itu. Ada juga nih yang pengen bermain di paper foil, bisa juga bermain saset ataupun bermain stand pot tadi. Jadi stand pot tadi paper foil, jadi mulanya standing pot tadi udah printing. Jadi emang kemasan lebih memiliki nilai jual biasanya kalau dia full printing seperti itu. Ini paper foil dari kemasannya ada unsur kertasnya. Terus ada juga yang alu foil, jadi ya full aluminium foil di printing juga. Nah, ini sekarang UMKM pun juga udah mulai kemasan ini. Jadi kemasannya benar-benar menarik, didesain dari awal, ukurannya berapa, taruhlah 12 atau 15 ataulah ini sebenarnya. Nah, sebelum memasuki kemasan seperti ini, alangkah baiknya kalian menentukan kira-kira gramasi kalian berapa gitu kan. Jangan sampai taruhlah nanti kemasannya terlalu besar, kemasannya ternyata nggak cukup. Nah, menurut dihitung dikasih space, oh masih ada space udara, ada space, kira-kira aku mau jual harga 100 gram, kira-kira kemasanku ukuran berapa sih. Nah, kalian coba-coba dulu juga. Nah, contoh itu. Ada juga yang pengen bermain di kompositkan, bisa juga. Jadi biasanya untuk beberapa produk di sini ada kacang juga, ada kopi juga, bisa juga. Jadi beli kompositkannya, terus nanti di sealer biasanya kayak dipanasin gitu, terus ditutup labelnya. Itu bisa juga. Ini ada juga yang dia jualan aromanis gitu kan. Jadi jualannya kemasannya pakai kompositkan. Selanjutnya ada kemasan kardus. Kalian pengen bermain di sana. Jadi beberapa mungkin sekarang udah ada yang kemasan kardus seperti ini, kayak martabak, donat, ataupun seperti taruhlah nugget-nugget yang pisang-pisang kekinian seperti itu bisa juga pakai kemasan ini. Ini ada juga malah dia kemasannya yang seperti gambar wanita itu kan, ada makaroni, ada pasta, ada apalagi nih makanan mie-nya seperti itu. Nah, sekarang di proses produksi itu ada namanya jasa kemasan. Jadi gini, ketika taruhlah kita pengen bikin kemasan nih, taruhlah bikin makanan, taruhlah bubuk sebut saset misal nih, kita untuk investasi awal untuk mesinnya itu kan mahal gitu kan. Kita bisa subkontrak seperti yang kita bahas waktu itu. Jadi kita belum mampu untuk sumber daya beli itu, taruh investasinya harga 100 juta, kita belum mampu, kita akhirnya subkontrak jasa kemasan. Jadi di sana kita taruhlah membawa kopinya itu, bubuknya gitu, kita masukin misalnya 10 kilo, nanti akan berapa piece, mereka yang ngemasin, nanti akan dikenakan per piece biasanya berapa rupiah. Nah, misal seperti itu. Jadi apa, ketika taruhlah produksi, kita melihat produk kita hasilnya sasetan menarik gitu kan, padahal kita banyak halnya, itu pun bisa juga, karena sekarang juga banyak jasa pengemasan seperti itu. Nah, ini referensi juga, siapa tahu nanti ada yang pengen bermain di kemasan saset. Nah, ini ada yang kolaborasi, jadi tadi saset bermain dimasukkan di kardusnya itu bisa juga, atau mungkin yang di sasetnya masih polosan, itu banyak yang jual juga, tipe-tipe aluminium foil seperti itu, yang di branding nanti di kardusnya yang kuning bisa dimasukin seperti itu. Kalau yang full printing di sasetnya sama di kardusnya itu kan biasanya kayak minuman extra jos M150 yang saset. Nah, itu kan full. Kalau kalian belum mampu, sumber dayanya belum, bisa juga dipermainkan kira-kira yang di branding di mananya nih. Yang penting minimal ada brandingnya di situ. Nah, oke. Untuk proses produksi kita cukup masukin. Jadi intinya bahwa kalian nanti menentukan prosedur SOP-nya seperti apa, sampai kalian dari awal memilih bahan bakunya seperti apa, terus menentukan SOP produksi seperti apa, sampai pada akhirnya menentukan packagingnya mau seperti apa. Karena itu salah satu yang nanti akan menjadi nilai jual di sana. Oke, sekian dulu, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.